Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SN 1 yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya panjenengan sudah meluangkan waktunya dengan meninggalkan waktu panjenengan di kelas untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya panjenengan berdiri semua ya. Kita buka bersama dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Monggo berdiri semua. Baik, terima kasih. Monggo boleh duduk. Sebelum kegiatan diseminasi ini kita mulai, minta tolong untuk Pak Abu untuk membuka kegiatan ini dengan pembacaan doa. Monggo Pak Abu. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Abu yang telah membuka kegiatan siang ini dengan doa. Bapak Ibu, sebelumnya hari ini perkenalkan saya Anissa Firdausi Buzula dan rekan saya Bu Titik Sutarmi selaku CGP Angkatan 11. Saya dan Bu Titik diberi tugas untuk menyampaikan ilmu yang kami dapat selama pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini.
tidak lama-lama nanti ada beberapa materi, di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu ada segitiga restitusi, kemudian yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah Bu Titi untuk memaparkan materi yang disiplin sampai seterusnya sampai saya nanti di sesi kedua yaitu segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Langsung saja monggo Bu Titi untuk menyampaikan materi lebih dahulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang depan saja. Langsung saja. Di sini saya selaku CGB bukan berarti menyampaikan materi yang saya dapat. Saya lebih sharing atau memberikan tugas atau memaparkan tugas-tugas saya, karena di sini semua sudah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya nanti malu kalau memaparkan apa tentang disiplin positif itu. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran dari budaya positif. Guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan diharapkan bisa menerapkannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkannya, sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk anak didik kita semuanya. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, Bu Anissa, tentang eksplorasi konsep. Di sini saya akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang pertama. Yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini nanti mungkin ada perbedaan dari motivasi hukuman, penghargaan atau restitusi yang sebenarnya juga saya baru mengenal setelah saya mempelajari atau mengikuti guru penggerak program guru penggerak. Serta yang ketiga keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, sebenarnya kita semua sudah pernah menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Mungkin karena kita istilahnya ya yang belum begitu familiar atau belum, seperti saya belum mengenal apa itu segitiga restitusi. Di sini saya akan langsung membahas dari eksplorasi konsep tadi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Pasti Bapak Ibu guru juga sudah paham betul apakah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu. Di sini ada apakah makna disiplin. Kita membahas dulu dari sebelum budaya positif. Apakah makna dari disiplin tersebut? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu kita belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia. Kita semua pasti mempunyai tujuan dari disiplin itu. Bagaimanakah kita menerapkannya? Disiplin itu bisa menjadi sesuatu yang
dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau istilahnya ini keterpaksaan, mungkin seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita sudah berhubungan dengan disiplin, kadang kita merasa tidak nyaman, keterpaksaan. Mungkin yang dirasakan siswa kita, apakah itu disiplin? Disiplin mesti datang lebih pagi, harus patuh, harus ini, harus itu, ya. Selain ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin di sini tujuannya mulia, bukan karena keterpaksaan. Di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi disiplin itu harus dari diri kita sendiri, agar orang lain itu tidak mendisiplinkan diri kita. Mungkin seperti itu. Dari peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti kita melakukan kedisiplinan, melaksanakan kedisiplinan itu harus bagaimana suasana atau merasa merdeka, ya. Setelah kita mengerti makna dari disiplin tadi, berasal dari kata apa, berasal dari bahasa Latin tadi, berarti disiplin murid-murid Sokrates tadi. Di sini dipaparkan dari tujuan disiplin positif tadi, menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan. Diharapkan dari disiplin positif ini, murid-murid bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana ini maksudnya menjadi orang-orang yang mereka inginkan? Jadi mereka itu bisa menjalankan atau melaksanakan kedisiplinan sesuai keinginan mereka, tapi tanpa merasa keterpaksaan. Jadi ada motivasi tersendiri dari murid-murid itu. Yang selanjutnya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Diharapkan dengan disiplin dari diri sendiri itu merupakan motivasi intrinsik yang terdapat di dalam diri kita, tanpa dari paksaan orang lain atau tanpa saya nanti disiplin seperti ini biar mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu yang berharga dari orang lain. Itu namanya eksternal. Yang di sini yang diharapkan dengan kedisiplinan itu, anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di sini Bapak Ibu pasti sering dan pernah melakukan, kalau anak-anak nanti kalau kalian tidak patuh, saya beri hukuman, saya beri sanksi. Saya yakin semuanya pasti sudah pernah melakukan seperti itu, dengan tujuan agar mereka itu bisa disiplin. Ternyata di sini seharusnya kita itu tidak memberikan hukuman atau hadiah, ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Di sini tujuan disiplin positif itu diharapkan anak-anak bisa
memiliki motivasi intrinsik yang bisa berdampak jangka panjang. Mungkin dari sini Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, oh seperti yang sudah pernah saya lakukan, itu berarti kita sudah menerapkan disiplin positif. Saya yakin sudah pernah merasakan semuanya. Di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri tanpa orang lain. Contoh-contohnya ini. Nah, di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang tertanam atau selalu kita berikan kepada anak didik kita selaku pendidik, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi walaupun misalnya anak didik kita itu belis, nakal, saya yakin pasti ada nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif dari mereka yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak membeda-bedakan. Mungkin dia beragama Kristen atau beragama Islam, itu tidak menjadikan nilai-nilai yang bisa membedakan nilai-nilai bersifat universal, ya. Selanjutnya, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, entah itu tujuan baik atau tujuan tidak baik, atau tanpa sengaja mereka membuat tujuan itu tidak sesuai yang mereka harapkan. Dan selanjutnya, Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini tadi selalu menyebutkan motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu. Motivasi intrinsik itu motivasi yang terdapat di dalam diri kita. Maksudnya tanpa paksaan, aku kudu oleh hadiah, bukan seperti itu, ya. Intrinsik itu tanpa diiringi hadiah akan terjadi kesadaran atau kedisiplinan diri sendiri. Saya harus berangkat sekolah misalnya jam 7 karena itu kedisiplinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita. Jadi tidak mungkin kalau yang kita lakukan gara-gara ada stres gitu, ya Bapak Ibu, ya. Mungkin itu berarti termasuk nilai intrinsik apa ekstrinsik? Kira-kira ekstrinsik, ya. Berarti setelah kita belajar nanti kita harus bisa mendapatkan nilai-nilai intrinsik biar berdampak jangka panjang, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selain ada sipres, berarti ada tanggung jawab yang harus kita penuhi, ya. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal selain yang saya paparkan tadi. Di sini salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di negara kita sedang digalakkannya atau sedang dibahas bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tidak hanya beriman saja atau bertakwa saja, jadi anak-anak diharapkan bisa mandiri, bernalar kritis, serta bergotong royong dan kreatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang kedua setelah beriman dan bertakwa dari eksplorasi konsep tadi, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kita lanjut materi kedua. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 komponen, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kalau kita misalnya jangan sampai terlambat melakukan sipres, berarti bisa juga atau bisa dikatakan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kalau menghindari hukuman itu artinya apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Berarti kita mungkin takut hukuman atau tidak nyaman ya. Yang kedua itu merupakan motivasi eksternal. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, tidak, oh berarti yang saya lakukan itu motivasi dari hukuman atau ketidaknyamanan ya. Yang kedua untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Di sini lain ya dengan lomba atau dengan perlombaan Bapak Ibu. Ini perilaku manusia yang kita lakukan sehari-hari. Dari hadiah atau imbalan tersebut kita dapat apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Jadi ada keinginan jika saya nanti melakukan berangkat pagi atau saya berolahraga, mengikuti senam, mengikuti sholat duha, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Mungkin mendapatkan hadiah dari Pak Abu, mungkin untuk anak-anak ya. Itu namanya motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan peraturan, melaksanakan peraturan sekolahan untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita misalnya datang tepat waktu itu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena nanti kalau tidak datang tepat waktu saya dapat hukuman, bukan seperti itu ya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jika saya melakukan datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, itu melakukannya seperti apa. Dan itu merupakan motivasi internal, motivasi yang kita dapat dari diri kita. Ini biasanya berdampak jangka panjang ya. Karena tidak melakukannya bukan karena orang lain, melakukannya karena diri sendiri, ingin menghargai diri sendiri atau tanggung jawab kita. Itu tentang disiplin positif tadi. Sekarang materi yang ketiga, mengapa tidak peraturan saja yang kita buat, biasanya peraturan ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Ini pemahaman saya yang bisa saya tuangkan dalam tugas saya sebagai diseminasi budaya positif. 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Ini termasuk peraturan atau contoh-contoh keyakinan yang harus kita patuhi ya. Berarti kalau kita menggunakan helm itu termasuk peraturan atau menjaga kebajikan, nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam menggunakan helm itu. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Keselamatan.
keamanan, keselamatan, bukan karena ada polisi ya. Yang ini yang kedua ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter ya. Ini berarti ini peraturan atau keyakinan yang dibuat pada waktu corona. Berarti contoh-contoh yang harus kita lakukan. Berarti ini nilai-nilai kebajikan yang tertanam apa? Peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kesehatan. Menjaga kesehatan kita ya. Kenapa kita menggunakan? Agar kita sehat, biar tidak mudah tertular virus yang ada. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Kenapa kok datang tepat waktu? Biar tidak dihukum atau ya karena peraturannya jam 7. Nilai kebajikan apa yang tertanam di sini? Mengikuti pelatihan harus datang tepat waktu. Kira-kira kebajikan apa? Kedisiplinan, tanggung jawab, ketertiban. Sama dengan anak didik kita ya. Kenapa harus datang tepat waktu? Tidak boleh terlambat pada waktu upacara atau senam. Itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini bisa saya garis bawahi ya. Kebajikan universal itu bisa kita lakukan, bisa kita tanamkan pada anak didik kita. Mungkin yang pertama karena keterpaksaan. Dengan keterpaksaan mungkin bisa menjadi kebiasaan yang lebih positif. Itu kalau menurut saya nih Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Coba kita bisa jawab atau kita isi bersama-sama. Di sini ada peraturan. Ya, di samping sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini terdapat nilai kebajikan yang dituju itu apa kira-kira? Kerapian. Ada lagi mengembalikan buku pada tempatnya. Kerapian, disiplin, tanggung jawab. Bisa ya? Coba kita nanti lihat kira-kira benar apa salah. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terdapat? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi. Pasti ini sudah hafal semua ya. Apalagi ada suhunya di sini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini pasti sudah kita lakukan semua ya. Setiap hari kita selalu hadir 15 menit sebelum dimulai. Saya yakin ya, dari 1 sudah mulai diterapkan disiplin positif. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Disiplin, ketertiban ya, kira-kira gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, saling menghormati. Jadi jangan sampai ada kekerasan. Yang kelima, banyak banget itu contohnya. Dilarang menggunakan narkoba berhubungan dengan kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kalau menggunakan narkoba berarti akibatnya badan kita tidak sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan apa yang kita dapatkan dari bergantian menunggu giliran? Kira-kira ketertiban ya? Kira-kira gunakan masker. Tadi sudah
dipaparkan di depan tadi apa? Gunakan masker untuk menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau anak-anak berlari di depan kelas atau koridor itu nilai kebajikan yang kita tuju itu apa? Keselamatan, keamanan, kenyamanan. Coba kita lihat selanjutnya. Di sini sudah ada jawaban. Bukan berarti jawaban kita tadi salah, ya. Karena tidak ada jawaban yang salah atau benar di dalam keyakinan kelas yang kita buat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang lain. Begitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Berarti tujuan kita apa? Jangan terlambat, itu komitmennya. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas ini tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kita bisa menghormati orang lain dengan bergantian atau antrian, itu kita sudah menghormati orang lain atau sabar, ya. Gunakan masker, jelas kesehatan atau keselamatan agar kita terjaga dari virus-virus itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keselamatan atau keamanan, bukan berarti ketertiban tadi salah. Betul, tidak ada yang salah, cuma lebih menambah nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Di sini ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Sudah banyak contoh-contoh yang kita buat, ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah membuat dengan keyakinan kelas, yaitu yang pertama mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Di antaranya seperti itu, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita buat atau dibuat seorang guru, tapi dibuat bersama-sama murid satu kelas. Tinjau kembali daftar curah. Setelah kita menyusun keyakinan kelas, bisa kita tinjau kembali daftar curah atau pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, sebaliknya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti anak-anak biasanya juga lupa dan apa-apa tidak boleh. Mungkin akan beranggapan seperti itu, ya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Setelah kita buat bersama-sama, harus ada tanda tangannya bahwa kita bisa melaksanakan keyakinan itu bersama-sama. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Ini contoh-contoh gambar yang kita buat. Sekarang itu lagi ngetren untuk tempel-nempel untuk memotivasi anak-anak dan antusias anak, ya. Dengan menempel itu aja anak sudah senang. Oh, ini hal baru yang kita lakukan. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Jika keyakinan kelas itu dilanggar salah satu murid atau salah satu yang membuat keyakinan kelas, pelanggaran. Di sini ada hukuman, sanksi, konsekuensi atau restitusi. Ya. Yang pasti yang sering kita lakukan apa, Bapak Ibu Guru? Karena sudah melanggar pasti kita beri hukuman. Biasanya seperti itu, ya. Hukuman, apa bedanya tadi hukuman, sanksi atau konsekuensi, restitusi? Ini bisa saya jelaskan. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi
terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu misalnya kita anak-anak membuang sampah sembarangan, langsung kita tegur, kamu membuang sampah di situ berarti melanggar keyakinan. Apa yang harus kita lakukan? Kita hukum untuk menyapu semua halaman. Itu mungkin bentuk atau sifat hukuman. Jadi yang membuat kita sendiri, bukan atas kesepakatan bersama. Bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi berarti sudah terencana, sudah ada mungkin di papan kelas atau di ruang kelas, bisa ditempelkan karena sudah disepakati bersama-sama. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Di sini sudah disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti ini tadi murid-murid sudah tahu ya. Berarti kalau sudah ada konsekuensinya, sudah pernah dipaparkan, sudah anak-anak juga sudah tahu, oh ini saya melanggar konsekuensi yang ada, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak selesai, diberikan sanksi atau pembelajaran mengobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain. Seperti itu contohnya. Konsekuensi dan hukuman. Di sini ada restitusi. Saya dulu juga pernah. Ini restitusi itu apa sih? Pada waktu desiminasi mungkin Ibu Wahyu, saya juga belum ngerti. Setelah mempelajari dari modul-modul ini ternyata oh restitusi itu seperti ini. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak atau siswa kita melakukan kesalahan, tidak semata-mata harus dihukum. Kamu itu terlambat, sudah saya hukum, tidak seperti itu. Kita berikan atau kita terapkan restitusi dengan misalnya dengan ngobrol atau dengan kata-kata yang lembut agar mereka tidak merasa tertekan atau tidak merasa terhukum. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setelah direstitusi diharapkan mereka itu mengerti, mengenal atau memahami kesalahan yang mereka lakukan tanpa kita paksa, mungkin seperti itu ya. Di sini ada contoh-contoh tindakan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, karena sedang ulangan atau melakukan tes ini teori, tidak bisa menjawab, disuruh berdiri di depan kelas. Misalnya kamu tidak bisa menjawab, sudah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Itu tadi sudah ada contekannya ya Bu ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Kenapa kok dikatakan hukuman? Apa akibatnya kalau anak itu disuruh di depan kelas dengan berdiri 1 kaki itu apa? Kira-kira? Hatinya terluka. Hatinya terluka. Bagaimana Bu Eka? Hatinya terluka karena sudah dihukum di depan kelas. Mungkin malu ya, malu. Ya benar.
ini hukuman. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya: kehilangan waktu, terlambat datang, dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu termasuk konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya semua itu, bisa melakukan hukuman atau konsekuensi. Jadi dengan mempelajari budaya positif ini diharapkan Bapak Ibu bisa menangani kasus-kasus atau masalah tanpa ada hukuman. Berarti harus kita restitusi ya. Jadi nanti kalau ada teman kita yang salah, jangan dihukum Bapak Ibu, kita restitusi bersama-sama. Mungkin dengan diberikan seblak atau apa itu bagaimana ya. Mungkin dari sini ada yang memberikan tanggapan, bukan pertanyaan ya, tanggapan. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada tanggapan, mungkin materi selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Bu Anissa Firdausi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai materi-materi tentang budaya positif. Ini adalah gong yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Mungkin kemarin kita sudah pernah sekilas membahas tentang segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu dulu. Tapi kalau kita tidak mempraktekannya, Bapak Ibu, terkadang kita akan melupakan. Gitu. Nah, kita sekarang penyebaran lagi. Apa toh itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan bangsa. Bagaimana caranya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita gali terlebih dahulu. Biasanya Bapak Ibu yang menemui anak didik kita melanggar sesuatu atau melakukan kesalahan, itu kadang kita langsung melabeli mereka. Misalnya itu saya pernah membaca di pendidikan guru penggerak itu kita mempelajari beberapa kasus-kasus Bapak Ibu. Nah, di situ itu ada di SMA biasanya yang selalu menerapkan hukuman. Nah, di SMA itu kan terkenal ketat. Jadi pada suatu hari ada anak A itu memakai sepatu warna putih. Padahal di SMA kan sudah ada peraturan untuk memakai sepatu warna hitam. Nah, di situ dia langsung ditodong sama si wakanya itu, kenapa kok enggak pakai sepatu warna hitam? Nah, ini kamu melanggar peraturan. Saya minta sepatumu, kamu ke kelas enggak pakai sepatu. Nah, kayak gitu kira-kira kalau kita jadi muridnya itu gimana perasaan kita? Sakit hati lagi. Iya. Nah, tanpa menanyakan kenapa kok pakai sepatu putih, kenapa kok dia melanggar itu, langsung dihukum dengan cara menyita sepatunya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi yang nanti harapannya bisa membantu Bapak Ibu guru untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolahan yang positif. Yang kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, saat anak itu melakukan kesalahan, tidak mungkin dia itu tidak punya kesalahan. Kita gali kesalahan mereka. Kira-kira bisa ditolerir apa enggak? Ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti yang tadi dikatakan Bu Titi, motivasi internal itu adalah berasal dari diri sendiri.
tidak karena dapat hadiah, tidak karena takut sama gurunya. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas yang pertama dalam segitiga restitusi. Penguatan yang dikatakan guru itu bisa dengan mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, anak-anak. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini ini tujuannya menstabilkan identitas adalah kalau ada anak yang baru saja berantem terus masih emosi, kita dudukkan dulu, jangan langsung ditanyain. Kita kasih penguatan. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Di sini nanti anaknya bisa lebih tenang, baru nanti kita tanyakan apa yang salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Penguatan yang dikatakan guru itu bisa dengan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu mau tanpa harus memukul teman? Itu kalau ada kasus kekerasan. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi esok? Kita gali dulu anak-anaknya. Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu tambahkan sikap baru yang lebih baik? Nah, kalau bisa kita itu hanya jadi pendamping Bapak Ibu, bukan kita yang mengatur mereka, tapi mereka yang memunculkan kesadaran diri mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita memberi segitiga restitusi ini, kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah di kelas ini sudah kita bentuk kesepakatan kelas atau belum? Anak-anak sudah tahu apa belum hal yang melanggar dan yang harus ditaati itu sudah tahu apa belum? Jangan-jangan kita hanya memberi hukuman saja tanpa tahu mereka itu ternyata belum tahu ini itu dilanggar boleh apa enggak, dilakukan boleh apa enggak, kayak gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Maksudnya ini mereka sadar akan kesalahan dan ingin melakukan perbaikan seperti apa, dia sendiri yang memutuskan. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi nanti anak harus kita tanyai, kalau nanti berbuat salah, bagaimana cara mereka menebusnya, bagaimana agar menjadi lebih baik, tidak sampai mengulangi permasalahan itu. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini diantaranya adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya kata-katanya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Biasanya di kelas kalau Bapak Ibu menemui siswa yang nulisnya itu lama sekali, hitungnya lama sekali, itu kita langsung otomatis bilang, kamu lagi
yang terakhir. Nah, padahal itu termasuk hukuman. Itu kalau di budaya positif itu tidak dianjurkan di dalam itu. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini juga termasuk penghukum, tidak dianjurkan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya ini saya kalau di kelas 1. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, ini nanti efeknya adalah si anak merasa bersalah tapi tidak jera. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Nah, ini mengenai mental siswa ternyata Bapak Ibu, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini juga harus kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah teman. Posisi kontrol teman ini biasanya ditandai dengan perkataan, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Ini nadanya seperti teman Bapak Ibu, tapi efeknya ternyata anak itu nanti membuat ya merasa gurunya adalah teman. Jadi terkesan nanti tidak menghargai dan sebagainya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini mungkin ada yang mengalaminya. Jadi kalau sudah sama wali kelasnya, sama guru lain disuruh membuang sampah nggak mau, disuruh padahal ini wali kelas lain misalnya yang menyuruh, disuruh nyapu nggak mau, tapi kalau udah disuruh wali kelasnya itu langsung berangkat. Nah, kita menghindari posisi kontrol seperti ini. Nanti ada posisi yang terbaik yang menurut lingkungan yang positif itu adalah nanti ada. Terus yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini ditandai dengan peraturan apa yang telah kamu langgar, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian ada manajer Bapak Ibu. Nah, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelumnya diingat-ingat kalau biasanya saat tahun ajaran baru kita selalu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa kok yang akan diyakini kelas kita itu? Nah, kemudian ditandai dengan kalimat, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan, kita gali keputusan anak agar menjadi anak yang lebih baik. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, Bapak Ibu, biar lebih matang lagi apa itu segitiga restitusi dan posisi kontrol, kita berlatih kasus juga ya. Karena tanpa berlatih kasus, kita kayak cuma membayangkannya saja.
bangun kan? Ya. Ini ada salah satu contoh kasus pertama, yaitu ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit. Jadi Ibu Santi ini adalah wali kelas 8, guru matematika sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya adalah Bu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, itu tahu hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Nah, Bu Eni ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka itu bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi itu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kira-kira dari cerita ini, apakah Ibu Santi selaku wali kelasnya dari kelas 8 ini apakah sudah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, Bu Ayu kira-kira tahapan pertama menstabilkan identitas kira-kira ditunjukkan di kalimat yang mana? Coba. Ya di sini tadi kan mulai memanggil Ibu Santi, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi bertanya apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ini termasuk validitas atau menstabilkan identitas kira-kira? Stabilkan? Ya. Karena nggak ada jawaban yang ada ya. Kemarin saya juga sempat menjawab seperti itu. Tapi ternyata disalahkan sama Ibu Fasil ya. Ternyata Ibu Santi ini belum melakukan segitiga restitusi dengan lengkap. Menstabilkan identitas itu tidak ada, karena di sini hanya memanggil saja. Terus validasi tindakan yang salah juga nggak ada di sini. Langsung pada poinnya, menanyakan keyakinan kelas jelas ada. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka
tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Usulan yang sesuai yaitu Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Jadi ini loh Bu yang harusnya kita gali dari anak-anak. Kira-kira ben ampreh anak-anak itu sadar biar tidak melakukan kesalahan lagi itu bagaimana. Mereka harus bisa memunculkan keputusan-keputusan mereka. Terus usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Usulan yang kurang sesuai yaitu mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah asal bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, posisi kontrol itu tadi kita sebagai apa Bu Santi tadi? Bu Eni sebagai teman. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah dan bilang tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja. Ini adalah termasuk resiko saat guru itu mempunyai kontrol sebagai teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi dalam melakukan restitusi, Vivi dan Natali yang melakukan kesalahan sehingga mereka dengan kesadaran melakukan perbaikan sendiri dan juga berperan kontrol sebagai manajer. Terus kasus kedua ini yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Jadi Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang warnanya coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Lalu Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Nah, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa kelas sepatu. Nah, di sini berarti peraturan sepatu warna hitam itu kira-kira berpihak pada murid nggak tahu Bu sebenarnya itu? Berpihak. Iya, maksudnya kalau kayak cerita Sabrina ini, gimana kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin tanpa anak itu menjadi seperti Sabrina ini, malu kalau sampai sampai melanggar itu malah malu berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Padahal itu adalah udah peraturan. Ya, coba kita lihat tadi dalam kasus di atas,
sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jawabannya adalah penghukum. Jelaskan apakah indikatornya? Menurut kami sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman jelas adalah menghukum. Indikatornya adalah sikap Pak Lukman yang tidak bersedia menerima penjelasan Sabrina kenapa dia memakai sepatu hitam tersebut. Dan Pak Lukman tetap memberikan hukuman kepada Sabrina karena tidak mematuhi peraturan. Nah, kira-kira bila Bu Titik jadi kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, Bu? Kalau ada peraturan seperti itu, berpihak pada murid apa enggak jawabannya? Kedisiplinan, nilai kebajikan ya, Bu ya. Ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, di sini nilai kebajikan yang tuju pada peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah di antaranya kedisiplinan, tanggung jawab. Jadi secara tidak langsung dengan peraturan itu kita melatih anak dalam hal bertanggung jawab. Terus menghargai diri sendiri, kerapian. Langkah dalam menyikapi tindakan Pak Lukman adalah yang pertama yaitu memberikan arahan kepada Pak Lukman untuk mendengarkan alasan murid dan bukan menghukumnya. Kalau memang alasannya masih bisa ditolerir, kenapa tidak? Ya. Yang kedua adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk mengganti peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, peraturan itu sifatnya adalah ketat gitu ya, kayaknya ya, ketat. Terus nanti kalau melanggar dijatuhi hukuman. Berbeda dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah yaitu tadi kita menggali nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dengan kedisiplinan, bertanggung jawab, menghargai. Kalau sampai anak melanggar salah satu dari keyakinan sekolah, bagaimana cara mereka menggantinya? Biar tanggung jawab itu bagaimana? Jangan seperti tadi sebelumnya tadi nggak bisa menjawab pertanyaan, hukumannya berbeda dengan yang dilakukan kesalahannya. Nggak bisa menjawab pertanyaan, dihukum di depan kelas angkat kaki, kan nggak nyambung gitu. Terus nggak bawa topi, terus disuruh membersihkan WC, kan nggak menyambung nanti. Bisa jadi anak itu nanti nggak paham, besok lagi harus membawa topi. Kasus ketiga adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya. Ada yang pernah mengalami, Bu? Ada muridnya yang tidur di dalam kelas. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Fajar, anaknya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Nah, ternyata sudah sering, nggak cuma sekali dua kali. Sepertinya tidak memperhatikan serta acuh-acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada suatu saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Tuh Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira sebagai apa? Iya, betul sekali. Kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata Ibu Dani tadi, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu.
tidak kasihan sama ibu. Nah, dikuatkan dengan ekspresi Fajar yang dia membisu seperti anak yang merasa bersalah. Ya, posisi kontrol, pemantau, pendukung yaitu, namun beliau tidak memperhatikan Fajar, malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pembelajarannya. Posisi kontrol membuat rasa bersalah terdapat pada ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Misalnya ya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan, ibu ternyata. Perilaku Fajar itu namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh. Berarti kan dia bosan di dalam kelasnya. Butuh kebahagiaan dalam menikmati suatu pembelajaran. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ada apa Fajar? Ibu lihat kamu tidur-tiduran dan malas-malasan. Ada masalah yang kamu hadapi Fajar? Kelihatannya kamu murung dari tadi. Kalau kamu malas-malasan, hasilnya bagaimana Fajar? Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui respon murid dari guru tindakan yang mereka lakukan dan membuktikan catatan dan bukti guru melihat kondisi murid. Sudah ya Ibu, kira-kira itu aja. Oke, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, satu saja kita berefleksi mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin dari Bu Ayu, Bu Yuli, atau Pak Abu mau mewakili. Ya, terima kasih untuk Bu Anissa dan Bu Titi telah menyampaikan pelajaran atau pembelajaran yang sangat luar biasa ini tentang disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah kita atau di SDN Blimbing 1 ini. Saya mau berefleksi sebentar ya untuk penerapan disiplin positif yang ada di SDN Blimbing 1 ini. Pertama, yang perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini? Yang jelas perasaan yang muncul perasaan rasa ingin tahu yang lebih tentang disiplin positif secara mendalam, apalagi tentang segitiga restitusi itu juga. Karena memang kalau kita baca modul atau kita baca di PMM itu juga kan ada disiplin positif itu juga, segitiga restitusi juga. Itu kan mungkin tiap pemahaman seseorang itu berbeda. Jadi di posisi kontrol juga itu 5 posisi kontrol itu juga pemahamannya bisa berbeda-beda tiap orang. Apalagi ada kerancuan itu di posisi teman dan pembuat merasa bersalah itu biasanya rancu di situ. Jadi kapan kita memposisikan sebagai teman dan kapan kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah itu kadang kita masuk ke ranah itu dan tidak sadar itu. Yang pertama itu. Lalu juga yang segitiga restitusi, jelas yang segitiga restitusi itu kita kan harus belajar dan terus belajar untuk merestitusi seseorang. Mulai dari merestitusi teman sejawat kita sendiri itu juga kita perlu belajar. Karena kenapa? Karena dalam segitiga restitusi itu kita memang diharuskan banyak mendengar dan banyak menggali apa yang diinginkan oleh si pembuat kesalahan dan apa yang disepakati di kelas itu. Jadi kadang kan kita waktu merestitusi itu juga terpancing membuat sebuah keputusan tentang
harus dilakukan oleh si pembuat yang merasa bersalah itu. Jadi saya tertarik sekali di diseminasi ini untuk terus belajar merestitusi anak-anak dan merestitusi teman sejawat itu. Lalu pembelajaran apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan diseminasi itu ya? Pembelajarannya banyak sekali Bu ya. Tadi mulai dari apa itu disiplin positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah itu seperti apa, sampai kita belajar tentang 5 posisi kontrol yang ada di diri kita. Kita menempatkan diri kita itu di mana, di 5 posisi kontrol, dan seharusnya kita menempatkan di posisi yang mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Lalu yang terakhir tadi segitiga restitusi juga dari Bu Titi dan Bu Anissa tadi sebenarnya sudah diberikan contoh-contoh tentang kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan kita itu. Lalu perubahan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Perubahannya yang pertama pasti merubah diri kita terlebih dahulu, di mana letak kita sebagai guru di 5 posisi kontrol tersebut. Apakah sebagai pembuku, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer itu, atau yang pemantau tadi itu, kita harus merubah diri. Pertama, merubah diri kita untuk lebih mendekati ke posisi manajer, walaupun harus bertahap. Lalu yang kedua, perubahan apa yang dilakukan itu ke anak-anak. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang harus diyakini oleh satu warga kelas terlebih dahulu. Kita yakini dan anak-anak yakini agar anak-anak itu juga memunculkan faktor intrinsik, bukan ekstrinsik dari gurunya untuk memahami tentang budaya positif itu. Lalu perubahan selanjutnya